Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian faktor kedua, kenapa manusia itu kebanyakan takut mati? Faktor kedua adalah sebab kedua al-khaufu minal iqab. Takut adanya siksa setelah kematian, takut disiksa setelah mati. Ketika orang khawatir disiksa setelah mati, pasti dia takut menghadapi kematian. Wa mithlu hadzal khauf ya. Wa mithlu hadzal khauf yulahiqul mudznibina al-mu'minina bil akhirah. Dan takut akan siksa neraka itu menimpa orang-orang yang beriman yang berdosa. Ya, mereka takut akan siksa akhirat, itu orang yang beriman tapi mereka berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat aniaya. Fa yakhafuna ayyahina hinahum wa huwa musqaluna bil atham wal auzar. Karena itu mereka merasa takut ya ketika tiba kematian, sementara mereka masih menanggung beban dosa dan kesalahan serta kezaliman. Fayanalu jazaa'um, mereka akan memperoleh balasan siksa di akhirat kelak. Walidzalika yawadduna an tatakhkhara sa'atu intiqalihim ila al-alam al-akhirah. Oleh karena itu mereka mengharapkan, mereka berangan-angan agar kematiannya selalu ditakhirkan, selalu ditunda, ya, agar mereka kalau akhirat selalu ditunda. Sampai kapan? Ya, sangat sulit untuk menentukannya, karena orang yang beriman kepada akhirat, pada Allah, tapi cinta kepada maksiat, cinta kepada dunia, cinta kepada materi, sangat sulit untuk bisa cepat-cepat pindah ke alam akhirat, kecuali dipaksa dengan penyakit, adanya penyakit macam-macam, ya hanya pindah juga ke alam akhirat. Padahal kalau kita paham ya, alam akhirat yang sangat indah, sangat tinggi nilainya, dan kita berbuat kebajikan di dunia ini dengan takwa, tidak akan ada yang namanya rasa takut di dalam diri kita terhadap kematian. Dan sayang sekali bahwa hadis-hadis yang sering disampaikan oleh para mubalik tentang kematian sangat disayangkan. Mereka hanya menyampaikan tentang sakitnya mati, sampai Rasulullah merasa kesakitan ketika dicabut nyawa beliau. Padahal tidak demikian. Yang benar adalah berdasarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, bahwa kematian itu bertingkat-tingkat, bergradasi. Tidak ada yang sama orang yang dicabut nyawanya, rasa sakitnya tidak ada yang sama. Ya, betul, kaum musyrikin, kaum munafikin, orang-orang yang berdosa, durhaka itu pasti sakit ketika dicabut nyawa. Semakin orang cinta kepada dunia dan khawatir meninggalkan dunia, maka mereka untuk dipindahkan ke alam akhirat, alam barzah, meninggalkan dunia ini pasti sangat sulit karena mereka cinta dunia. Tapi orang yang beriman yang tidak cinta dunia, harta yang dimilikinya ya tidak melekat dalam hatinya, dengan mudah ia sedekahkan, ia infakkan, ia berikan pada anak-anaknya, keluarganya, tetangganya, kaum muslimin, maka mereka menghadapi kematian melakukan sesuatu yang sangat indah. Karena tidak mungkin surga barzakh dan surga dicapai tanpa kematian. Jadi seorang ingin mencapai surga barzakhi di alam kubur dan surga ukhrawi nanti setelah kiamat, tentu lewat pintu kematian. Jadi kematian hanyalah pintu gerbang. Ya, pintu gerbang untuk menuju alam akhirat. Karena itu semakin tinggi iman seseorang, maka semakin indah menghadapi dan merasakan datangnya kematian. Sampai-sampai ketika seorang mimpi ketemu seorang syahid, dikatakan bagaimana kamu merasakan kematian? Dia menjawab, tidak ada yang paling indah selain saat-saat aku ditembak menjelang syahid. Itu adalah indah. Lahirnya kita melihat ya rusak badannya atau ditembak atau dipenggal misalnya, tapi batinianya itu adalah saat yang paling indah. Kita suruh untuk memahami hal ini. Al-anbiya'u li'adhamu ahyau fil qulubi al-imana bil yawmil akhir. Para nabi yang mulia, para rasul, para wali Allah, mereka menghidupkan di hati mereka keimanan kepada Allah, pada hari akhirat, ya. Dan mereka menghidupkan, mengokohkan iman kepada hari akhirat. Wa bidzalika ab'adu syabhal fana'i wal inadami min al-azhan. Karena itu mereka tidak terbetik dalam benak mereka
tentang bahwa mati itu ada ketiadaan, di dalam benak mereka tidak ada. Ya, mereka terhapus ya. Jadi gambaran tentang mati dan ketiadaan terhapus dalam benak mereka, karena mereka menghidupkan iman dalam benak mereka. Wa bayyanu andal mauta intiqalun ila hayatin abadiyatin khalidatin muna'amatin. Dan mereka juga menjelaskan pada nabi, para rasul, para wali Allah dan para ulama menjelaskan bahwa kematian adalah merupakan perpindahan dari kehidupan yang sederhana ini, yang sementara ini, yang rendah, kepada kehidupan yang abadi penuh dengan kenikmatan. Min jihatin ukhra da'al anbiya'u ila al-'amali shalih. Dari sisi yang lain, para nabi itu, para rasul, para ulama, para usia mengajak umat manusia kepada amal shalih, pada amal kebajikan. Kai yabta'id al-insanu 'anil khaufi min al-iqabi. Agar umat manusia ini yang menerima dakwah para nabi, para rasul, para ulama itu bisa menjauhkan rasa takut daripada siksa api neraka. Ya. Jadi kalau kita betul-betul mentaati perintah Allah, menjauhkan larangannya, apalagi berwilayah kepada para ma'sumin, betul-betul jujur dalam keimanan dan amal soleh, pasti yang namanya rasa takut tentang kematian itu tidak akan ada. Bahkan akan bahagia ketika menerima kematian. Karena kematian adalah saat menjelang kita masuk surga di alam barzah, di mana ketika akan dicabut nyawa itu datanglah Rasulullah, datang Sayyidah Fatimah Zahra, datang Imam Hasan, Imam Husain, dan seterusnya para imam maksum datang menjemput kita, menghibur kita ketika akan dicabut nyawa. Betapa tidak indah ketika kita didatangi oleh tamu-tamu yang sangat agung, tamu-tamu yang sangat mulia, ya, tamu yang merupakan manusia terhormat dari seluruh alam semesta ini. Kurang bangga apalagi ketika yang datang pada kita Rasulullah dan keluarganya yang suci yang kita ikuti. Karena itu yakinlah kita yang berwilayah ini, yaitu kita yang mengikuti Islam, ajaran Rasulullah lewat para imam ma'sum, lewat keluarga beliau yang suci, yakinlah bahwa saat kematian, saat keterlemut, mereka akan datang. Rasulullah, Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian Imam Ali dan seterusnya, ahli bait Nabi pasti akan datang menghampiri kita, menghibur kita dan menampakkan, membuka tabir hijab surga yang akan kita tempati insyaallah. Jadi yang membuat kita akan mati kenapa? Karena dosa kita, karena maksiat kita, karena zalim yang kita lakukan, sehingga kita merasa akan mati. Kalau kita tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, tidak beraniaya, senantiasa mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mentaati bimbingan para maksumin, pasti akan cinta kepada kematian. Dan ini sangat sulit untuk kita sampai ke sana. Insyaallah bertahap perlahan-lahan kita akan menuju ke sana dengan menjauhkan dosa, ya. Dosa batin maupun dosa luar. Yang sulit adalah dosa batin. Kalau dosa luar, kita tidak mencuri, kita tidak berzina, ya, kita tidak mabuk, bisa kita hindari dosa lahiriah. Tapi dosa batin, dosa hati ini sangat sulit. Seperti adanya kedengkian, adanya hasud, adanya adawah dan seterusnya, ya, termasuk juga adanya nifak, ini bagian dari dosa batin yang perlu kita kikis agar kita di hati kita tidak ada lagi namanya takut pada kematian, sebagaimana orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan orang yang pendurhaka dan pendosa. Ya. Jadi para nabi mengajak kepada perbuatan amal soleh agar manusia merasa terhindar dari takutnya sisa Allah Subhanahu wa taala. Walikai yazula 'anil qulubi wal adhani kullu khaufin minal maut, dan agar rasa takut kepada kematian di dalam hati ini ya terkikis, menjadi habis, tidak lagi takut mati, ya. Karena itu satu hal yang sangat penting untuk kita camkan adalah bahwa dicabut nyawa malaikat Israel dengan para pembantunya yang jumlahnya kita nggak bisa menghitungnya, itu akan mencabut nyawa kita dengan penuh kesopanan, penuh dengan kelembutan kalau kita beriman, kalau kita tidak maksiat, kalau kita tidak berbuat zalim, bahkan dengan keindahan. Kita sebagai tamunya malah disambut, ya, dijemput lewat kematian.
Itu yang perlu kita camkan baik-baik. Sampai di sini kajian tafsir kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita betul-betul mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Dan khususnya buat saya pribadi, buat keluarga saya, semoga bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan ini. Tentu banyak kesalahan, banyak kekurangan dan kekhilapan, dan mohon dikoreksi dan diperbaiki. Juga mohon doa antum selalu. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa la'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.